pengetahuan saja, kemampuan saja, kalau tidak dibarengi dengan kebijaksanaan, sikap yang bijaksana, maka tidak akan menghasilkan al-kamalu wassalah, kesempurnaan dan kebaikan. Orang mampu memiliki kemampuan membeli apa saja, kalau dia tidak punya sifat kebijaksanaan, maka apa yang dibeli itu akan sering merugikan justru. Orang yang mampu menghukum orang lain atau mengendalikan orang lain, kalau kemampuannya mengendalikan orang lain atau menghukum orang lain, kalau tidak dibarengi dengan sifat bijaksana, maka kemampuannya ini hanya sekedar kemampuan, itu tidak akan menghasilkan kebaikan. Kebaikan itu kalau mampu dan bijaksana, mampu dan kemampuannya itu diterapkan secara benar. Wa innama yahsulu dzalika bil hikmati ma'ahum. Akan tetapi kebaikan, kesempurnaan itu akan terwujud kalau keduanya, pengetahuan dan kemampuan itu dibarengi dengan al-hikmah. Wasmuhu subhanahu al-hakim. Dan nama Allah itu, salah satu nama Allah itu adalah al-hakim. Nama itu yatadammanu hikmatahu fi khalqihi wa amrihi, mestinya ya. Hikmah kebijaksanaan Allah itu terwujud di dalam penciptaannya. Allah menciptakan segala sesuatu itu merupakan perwujudan dari kemampuan dan hikmahnya. Nggak mungkin Allah menciptakan tanpa ada unsur hikmah yang sempurna. Al-khalqu termasuk yang ada dan yang terjadi. Yang terjadi itu semuanya adalah Allah ciptakan. Semua pergerakan ucapan kita itu juga ciptaan. Pergerakan benda-benda yang ada di dunia ini juga ciptaan Allah, dan semua peristiwa itu juga ciptaan. Allah menciptakan, ada orang beriman, Allah menciptakan, ada orang kafir. Itu ciptaan Allah semua. Kekafiran itu juga ciptaan Allah, beriman itu juga ciptaan. Dan keduanya adalah gambaran atau bentuk dari wujud dari kebijaksanaan Allah. Wa amrihi, hikmah itu juga terwujud pada amrnya, perintahnya, atau disebut dalam syariatnya. Kenapa Allah mensyariatkan ini, mensyariatkan itu? Kenapa syariat itu terkadang juga tidak dilaksanakan oleh manusia? Itu semuanya adalah sudah terkandung di dalamnya unsur hikmah, bijaksana. Allah Maha bijaksana fi khalqihi wa amrihi, dalam takdirnya maupun dalam
syariatnya. Syariat itu kehendak Allah juga, tapi tidak semuanya terjadi. Takdir itu kehendak Allah yang pasti terjadi, tapi tidak semuanya Allah cintai. Kalau syariat itu semua Allah cintai, tapi tidak semuanya terjadi. Paham? Syariat itu semuanya adalah kehendak Allah. Dan kehendak yang dicintainya. Allah meridhoinya kalau orang melaksanakan syariat tersebut. Tapi tidak semuanya terjadi, terwujud di jagat raya ini. Paham? Takdir itu juga kehendak Allah. Kehendak kauni, khalq. Tapi kehendak untuk terjadi, tapi tidak semua yang Allah kehendaki Allah cintai. Allah menciptakan orang baik, Allah menciptakan orang jahat. Allah mencintai orang baik dan membenci orang jahat. Dan itu semuanya adalah penuh hikmah. Seandainya tidak seperti itu, justru tidak sesuai dengan hikmah. Karena hikmah itu ketepatan pada semua sisinya, maka banyak hikmah itu terkadang kita tidak tahu, tidak memahaminya. Paham? Kenapa ini begitu, ini begini, itu begitu? Terkadang hikmah itu tidak selalu kita pahami. Kenapa kita sholat? Apa hikmahnya? Kamu paham hikmahnya atau tidak paham? Yang penting kamu paham itu perintah Allah. Cukup. Dan kamu yakin bahwa pasti ada hikmahnya. Paham? Meskipun kadang nggak ngerti hikmahnya apa. Puasa, kenapa kita suruh puasa? Syariat puasa itu ada hikmahnya, penuh hikmah. Tapi kalau kita mau puasa tidak perlu menunggu paham hikmahnya. Paham? Yang penting paham itu perintah Allah udah cukup. Dan kalau udah itu paham itu perintah Allah, kita laksanakan dan kita yakin banyak hikmahnya. Adapun perlu enggak kita tahu hikmahnya. Kalau kita punya kemampuan, kita gali hikmahnya supaya kita semakin punya semangat. Tapi kalaupun tidak tahu hikmahnya, yang penting kita tahu bahwa itu perintah Allah sudah cukup. Paham? Gitu juga takdir ini, kok ada iblis di dunia ini, kok ada Fir'aun, ada Israel. Kita mau paham atau nggak paham hikmahnya, yang penting kita harus yakin bahwa itu sudah takdir Allah. Paham? Bukan berarti kalau udah takdir Allah, Allah mencintai iblis, enggak. Paham? Allah membenci iblis, benci orang-orang yang durhaka. Tapi itu adalah ciptaan Allah. Itu adalah takdir Allah. Dan takdir itu penuh hikmah. Kalau tidak seperti itu, pasti akan keluar dari hikmah. Apa hikmahnya? Kadang kita tahu, kadang nggak tahu. Nanti para ulama membahasnya. Nah, pembahasan para ulama ini ada yang sampai detail, ada yang secara umum. Kita paham apa nggak paham hikmahnya? Kenapa kok ada orang jahat di dunia ini? Kenapa nggak baik aja semua? Nah, adanya pertanyaan itu nggak apa-apa kita cari ya, hikmahnya apa. Tapi itu tidak boleh mengganggu keyakinan kita bahwa itu semuanya adalah takdir Allah. Paham? Paham nggak?
fi iradatihi diniyah wal kauniyah. Iradah diniyah wal kauniyah. Iradah itu ada dua, sama al khalq itu iradah al kauniyah, al amr itu iradah diniyah. Iradah Allah itu punya kehendak kepada kita. Kehendak Allah itu apa? Berupa syariatnya, itu adalah kehendak syariah. Itu ujian bagi kita mau melaksanakan apa enggak. Tapi di sisi lain ada iradah kauniyah. Iradah kauniyah itu kehendak Allah untuk perjalanan hidup kita, untuk takdir kita. Kamu jadi orang baik apa orang buruk, kamu ngapain di situ, kamu umurnya berapa, kamu jadi orang kaya apa miskin, itu semuanya adalah kehendak Allah, takdir Allah, iradah Allah juga, iradah Allah. Jadi ketika kamu kaya apa miskin, itu kehendak Allah apa kehendak kamu sendiri? Kehendak Allah. Tapi kamu juga punya kehendak. Bukan berarti kamu nggak punya kehendak, ya kan? Wa ma tasyauna illa ayyasha. Liman syaa minkum ayyastaqim. Wa ma tasyauna illa ayyasha. Kamu juga punya kehendak, tapi kehendak itu ya di bawah kehendak Allah. Kamu memiliki kehendak seperti itu karena Allah menghendaki kamu punya kehendak seperti itu. Paham? Terkadang nanti kamu masih nggak paham, ya, nggak paham hikmahnya apa. Yang penting kamu pasti itu kalau nggak ada yang keluar dari takdir Allah, dan pasti itu semuanya ada hikmah. Gitu. Pasti ada hikmah. Tapi bukan berarti karena itu sudah takdir Allah dan penuh hikmah, bukan berarti kita disuruh menyenangi apa yang sudah Allah takdirkan. Allah takdirkan kok ada orang jahat, itu takdir Allah juga. Tapi tidak ada perintah kita menyintai takdir itu. Kita tetap membenci apa yang dibenci Allah, dan kita berharap kepada Allah agar dirubah takdir itu dengan takdir yang lain. Dan takdir itu adalah rahasia Allah. Kalau sudah terjadi dan kita tahu, itu sudah tahu itu takdir Allah. Al-kauniyah, adiniyah wal kauniyah, paham ya? Iradah itu. Hidayah juga begitu. Hidayah itu ada dua, hidayatul irsyad dan hidayatul taufik. Hidayatul irsyad, petunjuk berupa pemahaman. Kamu diberi paham bahwa ini Muhammad Rasulullah. Tapi bukan berarti semua orang yang tahu bahwa itu Muhammad Rasulullah dia mengakuinya sebagai Rasulullah. Berarti orang-orang Yahudi. Mereka itu tahu bahwa Rasulullah itu adalah Rasul akhir zaman. Sejak Nabi belum tahu bahwa dia masih kecil, dia udah tahu. Ini kata orang-orang, kata pendeta Bahiro itu, ya kan? Sudah hatam Nurul Yakin belum? Kelas 6 jilid 1. Jilid 1. Nah, di situ ada kan? Ketemu Rasulullah, ketemu dengan pendeta Bahiro, ya kan? Ini bawa pulang aja, ini Nabi akhir zaman. Ini diburu orang Yahudi. Orang Yahudi tahu sebelum, tapi bukan berarti tahu terus kemudian karena dia tahu itu Rasul dia ikuti, enggak. Ya kan? Orang munafik juga ada, qalu nashhadu innaka la rasulullah ya'lamu innaka la rasulullah yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Ibunda Sofiyah istri Rasulullah SAW yang dari Yahudi itu juga cerita dulu ketika masih
bersama orang tuanya masih belum masuk Islam, itu dia lihat bapaknya sama pamannya itu bisik-bisik ketika Rasulullah datang. Apa ini Nabi itu akhir zaman? Iya benar. Demi Allah ini Nabi akhir zaman itu. Tapi demi Allah saya akan musuhi dia sampai kiamat, sampai mah. Dia udah tahu. Ya kan? Tahu itu apa? Hidayatul irsyad. Nah, tapi untuk mengikuti, mempraktekkan kebenaran, pengetahuan yang benar itu hidayatul taufik. Hidayatul taufik hanya Allah saja. Kita semua tahu, kamu tahu ilmunya banyak ya kan, udah bertahun-tahun sekolah di sini ya kan. Tapi tidak semua ilmu yang kamu tahu kamu laksanakan ya kan. Nah, makanya kita minta kepada Allah setiap hari, ihdinas siratal. Bukan hanya hidayah ini adalah minta pemahaman ditambah ilmu terus juga. Tapi hidayah yang juga mencakup melaksanakan ilmu tersebut. Karena ilmu ini banyak ilmu yang belum kita amalkan. Kenapa? Saya tahu ini perbuatan baik kok berat sekali melaksanakan. Ini tahu ini perbuatan buruk kok berat sekali meninggalkan. Doa terus ihdinas siratal mustaqim. Kamu baru dapat hidayatul irsyad. Bukan hidayatul taufik. Wa huwa hakimun fi kulli ma khalaqahu. Allah itu maha bijaksana pada semua yang Dia ciptakan. Hakimun fi kulli ma amara bihi. Dan maha bijaksana pada semua yang Dia perintahkan dalam syariatnya. Untuk memudahkan ini, wan nasu fi hadzal maqam arba'u ta'aif. Manusia dalam hal ini ada 4 golongan. Ini untuk mempermudah pemahaman. Apakah wujudnya ada apa enggak? Itu yang penting kita secara, kalau ada dua tipe orang. Orang itu rajin dan pinter. Ada orang itu nggak rajin, nggak pinter. Pinter dan rajin. 2 kelompok ya. Yang satu pinter dan rajin. Yang satu nggak pinter nggak rajin, bodoh dan malas, ya kan? Yang satu pinter tapi malas, yang satu bodoh tapi rajin. Yang 4 kan? Maksudnya begitu, hikmah, kudrah, hikmah. Untuk memudahkan bagaimana kita memahami kudrah dan hikmah itu. Seperti orang pinter dan rajin. Ya, supaya untuk mempermudah pemahaman kita. Ada orang itu yang paling baik itu, yang paling ini dimulai dari orang yang paling jelek dulu ini. Udah bodoh, males. Nah, ini yang paling jelek. Kemudian yang kedua, pinter, males. Bawahnya lagi rajin, bodoh. Yang paling bagus itu pinter, rajin. Apa mesti begitu ya? Kadang ya ada sedikit pinter, sedikit rajin, ya kan? Sedikit malas dan seterusnya. Tidak selalu plek. Prakteknya itu tidak selalu plek. Ada unsurnya. Tapi ini untuk mempermudah, itu kira-kira. Tentang kudrah dan kekuasaan, kemampuan untuk mentakdirkan segala sesuatu ini dan hikmah. Bahwa semua yang ditakdirkan itu penuh hikmah. Atau ifatul ula al-jahidatu liqudratihi wa hikmatihi. Kelompok pertama orang tidak beriman. Tidak percaya terhadap hikmah dan kudrah Allah itu, tidak kuasa terhadap apa yang kita lakukan. Kita ini mau sholat atau enggak sholat itu bukan kuasa Allah. Kita mau miskin atau mau kaya itu bukan kuasa Allah, kuasa kita sendiri, kata dia. Dan Allah itu
Ya, semua yang terjadi ini bukan kebijaksanaan Allah. Kalau manusia ini jadi baik, akur, ya itu kebijaksanaan manusia. Kalau berantem terus itu ya nggak bijaknya manusia. Itu bukan kebijaksanaan. Kelompok pertama ini nggak apa namanya, nggak percaya, tidak percaya bahwa yang semua terjadi ini adalah kekuasaan Allah. Mau kita berbuat baik atau kita buruk itu di kuasa kita sendiri. Fala yuthbituna lahu ta'ala qudratan wala hikmatan. Karena mereka ini kadang ya mikir, kita ini nggak tahu, kita ini kan ujian, nanti masuk neraka, disuruh milih masuk neraka atau masuk surga, ya kan? Allah nggak tahu kok nanti itu saya milih neraka apa milih surga. Allah nggak mentakdirkan kita memilih yang mana. Karena menurut mereka ini kalau kita sudah ditakdirkan milih yang itu, berarti Allah dolim. Kita ini kayak ya nggak ada gunanya usaha itu. Tapi pemikiran seperti ini, jadi akhirnya bahwa apa yang terjadi di luar di jagat raya ini keluar dari kekuasaan Allah. Allah nggak mempunyai kendali. Sifat ketuhanannya nggak sempurna. Kekuasaannya itu bisa kalah dengan kekuasaan manusia. Nah, kuasa Allah kalau disuruh sholat, orang sholat. Tapi banyak mana yang nggak sholat sama yang sholat? Dari seluruh manusia. Banyak mana? Berarti kekuasaan Allah menang mana sama kekuasaan manusia? Allah pengen baik kok jadi nggak banyak yang nggak baik. Ini tambah berarti di dunia ini seperti Allah selalu kalah di dalam mengendalikan dunia. Wa ta'ifatu tsaniyatu aqarrat bi qudratihi wa umumi masyiatihi lil kainati. Kelompok yang kedua, dia percaya dengan kekuasaan Allah bahwa dan kemauannya masyiah Allah terhadap semua yang ada ini. Ya apa yang ada yang terjadi itu ya kehendak Allah, nggak ada yang keluar dari kehendak Allah. Nggak ada Allah berkehendak kamu tidur kok kamu nggak tidur, melek gitu. Kamu melek, Allah pengen kamu melek, kamu tidur nggak? Nah, kalau kamu tidur ya itu kehendak Allah juga. Sesuai juga kalau kamu juga ingin tidur sesuai dengan kehendak kamu. Wa ma tasyauna illa ayyasha. Dia percaya terhadap takdir ini, semuanya tidak ada yang keluar dari kehendak Allah. Kehendak yang artinya kehendak ada dua ya, jangan salah. Nanti supaya nggak terbalik-balik. Kalau saya bilang tidak pernah keluar dari kehendak Allah, maksudnya kehendak kauniyah. Tapi banyak yang keluar dari kehendak Allah, maksudnya keluar dari kehendak yang artinya syar'iyah. Alalahul khalqu wal amru. Paham? Ada yang nggak paham? Paham nggak? Wajah hadat hikmatahu, tapi dia tidak meyakini bahwa itu semuanya penuh hikmah. Yang hikmah itu kalau semuanya jadi baik. Nah, kalau lagi banyak yang membangkang berarti itu enggak hikmah, enggak baik.
Mestinya yang hikmah itu ya kalau Allah menciptakan itu baik semua. Tapi ya itu tadi, jangan lupa. Bukan berarti kalau kita meyakini semuanya sepenuh hikmah, berarti kita harus senang terhadap kekafiran. Enggak. Tetap membenci kekafiran. Karena Allah membencinya. Tapi itu takdir Allah. Dan itu adalah tuntutan dari hikmah. Ada orang Islam, ada orang kafir, itu adalah hikmah. Kalau enggak begitu malah enggak hikmah. Pokoknya yang sudah ada ini harus pasti hikmah. Cuman kita nggak paham kadang. Nggak paham nggak apa-apa. Kamu kalau di debat nggak bisa jawab. Pokoknya Allah maha bijaksana. Nah itu orang kafir. Itu ya ciptaan Allah, kehendak Allah. Ya, apa itu baik ya? Allah menciptakan itu baik. Bukan berarti perbuatan itu baik. Ya kan? Allah nggak bisa disalahkan pokoknya. Ya kan? Kalau nggak bisa jawab, yang penting Allah nggak bisa disalahkan. Nah, Allah itu paling benar. Gitu aja. Karena hikmah itu tidak harus kita pahami. Kalau paham baik. Kalau paham itu baik. Seperti ya itu tadi. Kenapa kok kita disuruh puasa? Apa hikmahnya? Apa enggak enak, yang penting kita makan aja? Atau manusia itu diciptakan nggak butuh makan, nggak butuh BAB misalkan, makan toh aja nggak usah pakai BAB. Bagus mana? Kayaknya bagus nggak pakai BAB ya, gitu ya. Kayaknya soalnya kalau nggak bisa jawab, pokoknya yang baik ya kayak begitu itu. Yang baik ya kayak gitu itu. Terus baiknya dari sisi mana ya? Kalau bisa kita cari alhamdulillah, kalau enggak ya pokoknya intinya baik. Hikmah. Apakah kita tahu urutan-urutan cara berpikirnya? Itu sambil kita belajar. Nah, biasanya kalau kita memahaminya itu lebih kokoh. Lebih mantap. Daripada yang pokoknya beriman. Tapi kadang ya enggak, kadang ya pokoknya beriman aja, orang paling bodoh, pokoknya bodoh-bodohan aja, Allah paling baik, paling benar, itu aja. Suruh kanan-kanan, kiri ya kiri. Yes. Kalau memang dia, itu ceritanya unik-unik dalam masalah seperti itu ya, panjang-panjang, apa namanya. Bagaimana manusia memahami dan merasakan pengalaman dalam hal itu. Wa jahadat hikmatahu wa ma lahu fi khalqihi minal ghayatil mahmudatil matlubati lahu. Enggak ada, Allah itu enggak ada tujuan yang baik di dalam menciptakan makhluknya ini, jagat raya ini. Dia enggak ada allati yaf'alu li ajliha wa ya'muru li ajliha. Kenapa Allah merintahkan atau berbuat mentakdirkan seperti itu? Kenapa Allah memerintahkan sesuatu yang dia tahu nanti orang banyak hambanya enggak melaksanakan? Fahafadat alal qadari wa jahadatil hikmata. Dia menjaga imannya terhadap takdir, pokoknya semua atas takdir Allah. Tapi dia tidak meyakini adanya hikmah. Hikmah itu ya kalau semuanya baik. Kayak di surga, pokoknya adanya surga tok, nggak usah pakai ada neraka.
Kalau ada orang baik, ada orang buruk, berarti tidak hikmah itu. Wa ta'ifatus salisatu, kelompok yang tiga, aqarrat bi hikmatihi wa asbatatil asbaba wal ilala wal ghayati wal af'al wa af'al fi af'ali wa ahkami wa jahadat kamala qudratihi. Kelompok yang ketiga meyakini kebijaksanaan Allah, Maha bijaksana Allah. Dia meyakini antara sebab musabab. Ada tujuan. Fi af'alihi wa ahkamihi. Af'al itu adalah af'alullah, itu takdir Allah, kekuasaan Allah. Wa ahkamihi, dan syariat Allah. Wa jahadat kamala qudratihi. Tapi dia tidak meyakini kesempurnaan dari takdirnya, kekuasaannya. Bahwa orang yang bermaksiat berarti keluar dari kekuasaan Allah. Itu bukan kehendak Allah. Kehendak setan. Ya boleh kita bilang kehendak setan. Ya, kamu kok maksiat itu ikut kehendak siapa? Ya kehendak, jangan bilang ini kehendak Allah. Ya sebenarnya secara akidah itu kehendak Allah, secara takdir. Tapi itu adalah secara adab kita kepada Allah. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsi. Itu setan. Kamu maksiat ikut Allah apa ikut setan? Ikut setan kalau maksiat. Ya. Ikut Allah nggak ikut Allah, karena syariatnya Allah nggak bikin kamu maksiat. Tapi secara takdir, ya itu kata takdir Allah, masyiah Allah juga. Nah yang ketiga ini nggak meyakini, nggak percaya bahwa, nggak beriman bahwa semua perbuatan manusia itu adalah kekuasaan dan takdir Allah. Allah tidak tahu apakah kita itu nanti itu mau jadi orang baik atau jadi orang buruk. Sepertinya ini lebih logis ya kan, masa kita itu bermaksiat ya kehendak Allah. Orang bermaksiat itu kehendak Allah bukan? Secara takdir dia kehendak Allah. Kehendak itu ada dua ya. Iradah syariah enggak. Iradah syariah itu syariatnya itu. Paham? Kalau iradah kauniyah ya. Paham? Apa iradah syariah, iradah kauniyah itu di atas tadi. Kamu kalau nggak paham, nah diulang lagi ke atas. Kalau baru dengar ini, ya diulang-ulang terus nanti biar nggak lupa. Fanafat qudratahu ala syatril alam. Maka orang ini menafikan kekuasaan Allah pada separuh jagat raya ini. Wa huwa asrafu ma fihi min af'alil malaikati wal jinni wal insi wa ta'ati. Yaitu kekuasaan Allah itu mereka menafikan perbuatan-perbuatan yang paling asyraf, bahkan jagat raya ini yang ada intervensi irodah makhluknya, berarti itu bukan kehendak Allah. Berarti perbuatan malaikat, perbuatan jin, perbuatan manusia, karena itu adalah irodahnya manusia, maka keluar dari kekuasaan Allah. Dia itu kuasa malaikat sendiri, kuasa jin sendiri, kuasa manusia sendiri.
Manusia itu ketika mencuri, dia bisa mencuri itu kekuasaan siapa? Kita mau bilang kekuasaan Allah kan takut ya kan? Karena itu nggak sopan. Tapi sebenarnya kalau kita bilang itu kekuasaan orang itu di luar kuasa Allah, berarti itu ada orang yang keluar dari kekuasaan Allah. Menjadi kekuasaan Allah itu tidak sempurna karena apa? Di jagat raya ini ada yang keluar dari kekuasaan Allah. Nah, secara komunikasi adab nggak apa-apa kita bilang. Syariat itu nggak sesuai dengan kehendak Allah, kehendak syariat. Tapi ya kalau secara kekuasaan akidah di dunia ini nggak ada yang keluar dari kekuasaan Allah. Nah, yang kelompok yang ketiga ini, mereka itu meyakini bahwa Allah itu maha bijaksana, tapi Allah tidak kuasa atas sesuatu yang dikehendaki manusia. Malaikat bahkan jin. Manusia, kamu mau sholat apa nggak mau sholat? Allah punya kehendak nggak di situ? Nah, mereka ini nggak percaya, itu murni kehendak manusia. Allah nggak tahu apakah nanti kita sholat apa nggak sholat. Karena kalau Allah tahu, ya Allah mentakdirkan kita nggak sholat, kok Allah nakdirkan sholat, habis itu kok kita masuk neraka. Padahal dia yang nakdirkan, itu nggak adil. Karena salah satu prinsip Mu'tazilah itu al-adil. Bahasanya keren ya. Orang Mu'tazilah itu ada 5 prinsip, di antaranya al-adil. Al-adil itu intinya ya di antaranya itu menolak takdir. Bahwa af'alul malaika wal jin wal ins wa ta'atihim itu mereka nafikan ada kudratullah, ada takdir Allah di situ. Takdir Allah ya jagat raya ini, yang lain ada hujan, ada ini sudah takdir Allah nggak apa-apa. Tapi kalau af'alul malaika, af'alul jin, af'alul insan, al ins, bal indahum hadhihi kulluhu la tadkhulu tahta makturillah. Mereka berpendapat itu tidak berada di bawah takdir Allah. Nah, ini yang keempat. Bawahnya ini yang keempat. Fahadallahu at-ta'ifatar rabi'ah. Nah, ini yang atas itu nggak paham nggak apa-apa. Tapi sebenarnya atas itu dibuat supaya kamu mudah memahami yang keempat ini. Ya itu tadi sebaiknya. Biasanya itu kalau orang pinter itu malas, ya kan? Orang rajin itu bodoh ya. Makanya tadi saya kasih contoh seperti itu. Yang bagus itu rajin dan pinter. Tapi supaya itu enggak seperti memudahkan itu dari awal. Yang paling jelek udah bodoh, malas. Tapi biasanya itu saling mempengaruhi. Malas bikin bodoh, bodoh bikin malas. Awalnya bodoh nggak paham-paham jadi malas. Awalnya malas, lama-lama jadi bodoh. Habis sebaliknya, orang itu karena pintar paham jadi rajin. Atau awalnya bodoh tapi rajin jadi pintar. Dari mana kamu mulai? Ya kamu Allah bukakan dari mana. Kalau kamu yang penting rajin itu semuanya tidak. Kalau bodoh kemampuan itu kadang orang bertingkat-tingkat, ya kan? Ini kelompok yang keempat, yang baik ini yang paling atas, yang 3 di atas itu supaya kita memudahkan ini memahami kelompok yang benar, pemahaman yang benar. Karena tipis-tipis gitu. Fahadallahu ta'ifatar rabi'ah. Allah memberikan petunjuk pada kelompok yang keempat.
limakhtalafu fihi minal haqqi bi'idzni. Allah berikan petunjuk mana yang benar dari apa yang mereka perselisihkan atas izinnya. Wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Allah memberi petunjuk siapa saja yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus. Fa'amanu bil kitabi wa aqarru bil haqqi jami'ihi. Mereka beriman kepada Alkitab, Al-Qur'an. Wa aqarru bil haqqi jami'ihi. Dan meyakini semua kebenaran. Allah itu maha kuasa, mutlak, tidak ada pengecualian, dan Allah itu maha bijaksana, mutlak, nggak ada pengecualian, dan pada semua takdirnya dan irodahnya dan syariatnya semuanya itu berdasarkan kudrah dan hikmahnya, ilm dan hikmahnya. Wa wafaqu kulla wahidatin minat ta'ifataini ala ma ma'aha minal haqq. Kelompok yang keempat ini sama dengan kelompok sebelumnya, masing-masing kelompok sebelumnya yang benar, sisi benarnya dari kelompok sebelumnya. Tapi kelompok yang sebelumnya itu seolah-olah itu jadi kayak kalau dua hal ini kontradiksi gitu. Menurut mereka, kayak Jahmiyah misalkan atau Jabriyah, mereka ya percaya sama takdir, bahwa takdir semua udah takdir. Karena semuanya udah ditakdirkan, berarti nggak ada usaha manusia. Kita ini mau apa-apa, mau sholat nggak sholat itu ya itu sudah ditakdirkan. Nggak ada usaha manusia, itu seperti wayang. Imannya Fir'aun sama imannya malaikat itu sama tahu ya, cuman yang satu ditakdirkan taat, yang satu ditakdirkan maksiat. Makanya mereka yang seperti itu akhirnya dia percaya. Atau sebaliknya, karena itu tidak sama, malaikat, orang nabi dan iblis itu beda, malaikat sama iblis beda, misalnya nabi dan Fir'aun itu juga beda. Nah, apa yang membedakannya? Berarti Fir'aun itu ya kehendak dia untuk taat, untuk bermaksiat, tidak ada kehendak Allah. Akhirnya mereka kelompok ini tidak ada takdir. Nah, seterusnya. Wa khalafuhum fima qaluhu minal batil. Kelompok yang keempat ini membuang sisi kebatilan pada masing-masing kelompok sebelumnya. Fa amanu bi khalqillahi wa amrihi. Allah, kelompok yang keempat ini adalah beriman terhadap penciptaan Allah. Semua yang ada di jagat raya ini ciptaan Allah. Semua peristiwa itu juga ciptaan Allah. Semua peristiwa itu takdir. Min khairihi wa syarrihi. Ciptaan Allah itu ada yang khair, ada yang syar. Tapi perbuatan Allah menciptakan khair dan syar itu khairun kullu, hikmatun kullu. Paham? Paham nggak? Allah itu menciptakan menciptakan setan. Setannya itu jelek sebagai setan, ya kan? Tapi Allah menciptakan setan, menciptakannya itu perbuatan menciptakan itu adalah baik. Paham nggak? Paham nggak? Hah? Allah menciptakan setan, menciptakannya itu adalah baik. Menciptakan setan. Tapi setan itu tidak baik.
Nah, bukan berarti mentang-mentang ini juga ciptaan Allah juga. Ya kan? Ciptaan Allah, iya ciptaan Allah menciptakan itu baik, tapi setannya diciptakan jelek. Nah, enggak? Nah, gitu. Artinya kalau kita meyakini bahwa perbuatan maksiat itu juga ditakdirkan oleh Allah, bukan berarti kita harus mentolerir. Nah, ini juga takdir Allah. Ya kan? Kita harus berusaha dari takdir, melari dari takdir yang buruk menuju takdir yang baik. Karena kita nggak tahu semua takdirnya. Yang kita tahu adalah kita diperintahkan untuk berusaha. Wa anna lahu bi khalqillahi wa amrihi bi qadarihi wa syar'ihi, sama dengan bahasa lain. Khalqun itu qadarnya, amrun itu syara'nya, syariatnya di bahasa lain. Ya wa annahu subhanahu al-mahmudu ala khalqihi wa amrihi, dan Allah itu terpuji ketika mentakdirkan apa saja yang ditakdirkan dan ketika membuat syariat apa aja syariatnya itu dia terpuji. Wa anna lahul hikmatal balighata wan ni'matas sabighata, dan bahwa Allah itu memiliki hikmah, kebijaksanaan yang tertinggi dan kenikmatan yang penuh, yang sempurna. Wa annahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu, maha kuasa dan mentakdirkan segala sesuatu. Karena al-qudrah, al-qadaru wal qudrah, bagaimana yang disebutkan oleh Imam Ahmad sebelumnya ya, al-qadaru qudratullah. Qadar itu adalah qudratullah, gambaran dari rasa. Fala yakhruju an makturihi syai'un minal mawjudat, tidak ada yang keluar dari ketentuan takdir Allah, dari kekuasaan Allah. Maka kadang Allah memberikan ke orang kafir. Orang itu kok kafir kenapa? Maka Allah sudah sebutkan khatamallahu ala qulubihim. Kamu itu nggak usah sombong jadi orang kafir. Kau jangan mentang-mentang jadi kafir. Nah, saya aja bisa melawan Allah, ya kan? Orang kafir kan gitu. Jangan mentang-mentang kamu kafir itu karena Allah sudah khatamallahu ala qulubihim. Nah, kamu jadi kafir aja kok merasa bangga bisa melawan Allah, gitu misalkan, ya kan? Nah, kamu itu kayak gitu itu justru karena Allah sudah mengunci, ya, nggak bisa. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisha. Fala yakhruju an makturihi syai'un minal mawjudat. Dari yang ada ini tidak ada yang keluar dari kekuasaan Allah. A'yaniha wa af'aliha wa sifatiha. Yang ada, tidak ada benda yang ada di dunia ini kecuali atas kehendak Allah. Dan semua perbuatannya. Ayam, ditakdirkan ada ayam di dunia itu ya. Adanya itu takdir Allah. Ayam itu hari ini ngapain? Itu juga ditakdirkan Allah semua. Apalagi yang manusia juga sama juga, manusia. Ada manusia. Ditakdirkan adanya manusia. Ada si A, si B, cuman itu adanya. Ada yang jaizul wujud. Kalau Allah itu wajibul wujud. Wasifatiha, sifat-sifatnya. Jadi semuanya itu adalah tidak ada kecuali atas kehendak Allah. Tidak ada kecuali atas kehendak Allah. Kama la yakhruju an amalin. Ya, tidak ada yang tidak ada suatu an amalihi, tidak ada satu amalan yang dikerjakan. Kamu kok rajin banget, itu takdir Allah. Kamu kok males banget, takdir Allah juga. Tapi itu kenapa kok kadang kita takdir Allah tidak kita sebutkan
waktu malas itu kok takdir Allah nggak kita sebutkan? Karena itu nadanya adalah nada pembenaran. Ini salah itu membenarkan. Terus sama-sama takdir Allah ini, ya kan? Berarti sama-sama dicintai enggak? Amalan itu meskipun sama-sama takdir Allah, tapi sebagian Allah cintai, sebagian Allah benci. Sebagian Allah masukkan surga, sebagian Allah masukkan neraka. Makanya Adam ketika debat sama Musa itu menang dia. Nabi Adam temu Nabi Musa. Kamu ini bapak kita yang pertama. Kenapa? Gara-gara kamu perbuatan kamu kita semuanya jadi penghuni dunia, penduduk bumi ini. Kalau enggak kamu melanggar, kita semua di surga. Nah, Nabi Adam dibilang kamu ini Musa ya kan? Kamu lihat di Taurat. Berapa tahun saya sudah ditetapkan akan bermaksiat sebelum saya diciptakan. Wah, 50.000 tahun sebelum diciptakan itu sudah ditetapkan, ditulis faso Adamu Rabbahu bahwa. Nah, aku belum lahir itu sudah ada tulisannya. Kemudian dari situ kalah sayang. Jadi ketika kamu malas bermaksiat itu benar takdir Allah, tapi bukan menjadi pembenar. Terus berarti sama-sama dicinta. Kamu rajin takdir Allah aja sok-sokan, ya. Jangan sok, memang nggak boleh ya kan? Tapi kamu yang maksiat itu juga bukan berarti itu terus dicintai Allah, enggak. Hanya orang bermaksiat itu kalau bertobat, dia ada peluang besar yang tidak dimiliki atau yang jarang dimiliki oleh orang yang rajin. Kalau orang maksiat terus terkenal maksiat terus sudah tobat, dia itu nggak peluang untuk ujub, untuk sombong itu kecil. Mau apa yang disombongkan? Yang misalkan dikenal mencuri. Nah, kamu pencuri, udah tobat tapi udah tobat bagus. Dia peluang untuk tawaduk lebih besar daripada orang yang sejak kecil lurus hidupnya, nggak pernah maksiat. Kemungkinan untuk ujub lebih besar. Enggak? Bukan saya ngajari untuk sesekali maksiat ya kan? Cuman orang yang rajin, yang nggak pernah maksiat itu juga jangan merasa aman dari godaan setan. Juga kalau sudah dicap sebagai penjahat, pendosa juga jangan putus asa. Jangan ikut-ikutan iblis ya. Udah dicap masuk neraka dia nantangin ya. Fakullu ma ta'allaqa fala yakhruju an ilmihi. Tadi salah bacanya ya. Kama la yakhruju an ilmihi. Semuanya itu tidak pernah keluar dari pengetahuan Allah. Tahu Allah kamu nanti di surga apa neraka, Allah tahu. Berapa umur kamu? Tahu Allah. Fakullu ma ta'allaqa bihi amaluhu minal alami ta'allaqat bihi qudratuhu wa masyiatuh. Maka semuanya yang berkaitan dengan pengetahuan Allah, yang berada dalam pengetahuan Allah. Padahal jagat raya ini tidak ada yang keluar dari pengetahuan Allah, ya kan? Semua yang berada dalam pengetahuan Allah itu berada di dalam kekuasaan. Tidak ada Allah tahu kamu akan begini terus itu karena kehendak kamu, enggak, itu ya kehendak Allah. Atas kehendak Allah. Semuanya ini kembali supaya sebenarnya kembali kepada supaya kita itu merasa fakir kepada Allah. Enggak ada saya ini udah pinter, udah sejak kecil jadi orang baik, udah nggak biasa maksiat, orang tua saya juga baik, saya tinggal juga di tempat yang baik, di pesantren, terus kemudian aman. Maksudnya supaya kita selalu merasa fakir kepada Allah Subhanahu. Tidak ada mengandalkan apa-apa di jagat raya. La haula wala quwata
illa billah. Allahumma la mani lima a'taita wa la mu'ti lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. May yahdillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Walaupun terkadang kelihatannya seperti daraballahu masalan lil ladzina kafaru imra'atan nuhi wa imra'atan. Wa daraballahu masalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun. Bahkan ada apa namanya temannya Abu Hurairah itu, teman ngajinya, dia bagus, warok, pintar, zuhud, tapi Rasulullah belum meninggal dia udah murtad. Ar-Rajalah bin Unfuana, Ar-Rajal bin Unfuana itu jurkamnya Musailamah Al-Kadzab. Kamu baca lagi. Itu ngajinya sama Rasulullah. Ada yang nggak pernah ketemu Rasulullah seperti Uwais Al-Qarni, atau orang yang jauh dari Persia sana, Salman Al-Farisi, jauh banget dari Mekah itu, dapat petunjuk. Itu ceritanya rekoso ya, dari jalan dari mengembara dari Persia, dari Iran sana. Itu pun di rumah dia sebagai orang pingitan, nggak boleh dulan jauh-jauh sama orang tuanya, karena orang tuanya ini pemuka agama. Nanti kalau banyak main kamu terpengaruh sama banyak orang, ya kan? Pingit di rumahnya. Itu masih takdirnya dia ketemu Rasulullah. Tapi yang menjadi kerabat Rasulullah sendiri, paman-pamannya, ada sebagian yang nggak mendapat hidayah, seperti Abu Lahab, ya kan? Akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.